Assalamualaikum, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Pratiwi. Saya angkatan 2017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Apakah kalian sudah siap mempelajari teks cerita pendek? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari KD 4.2. KD 4.2 berisi tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Terdapat 3 indikator dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar cerita pendek? Pastinya pernah kan? Cerita pendek adalah suatu karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan seseorang secara ringkas. Apakah kalian mengetahui tujuan dari cerita pendek? Cerita pendek bertujuan untuk menuangkan imajinasi cerita tentang kehidupan agar dapat menghibur pembaca. Menurut kalian, apa saja fungsi dari cerita pendek? Cerita pendek memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi rekreatif. Artinya, cerita pendek berfungsi untuk menghibur pembaca. Fungsi kedua adalah fungsi didaktif. Fungsi didaktif merupakan fungsi cerpen yang berguna untuk mendidik pembaca atau pendengar dengan nilai-nilai kebenaran atau kebaikan yang terdapat dalam suatu cerpen. Yang ketiga, fungsi estetis. Fungsi ini menunjukkan bahwa cerpen memiliki fungsi keindahan yang diperuntukkan untuk pembaca atau pendengar. Yang keempat adalah fungsi moralitas. Cerpen berfungsi sebagai penyampai pesan moral. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen berfungsi menyampaikan pesan agama sehingga menjadi teladan bagi para pembaca dan pendengar. Cerpen juga memiliki struktur.
Kalian tahu apa saja struktur dari cerpen? Cerpen memiliki 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Berikut merupakan penjelasan dari struktur cerpen. Kalian bisa membaca lebih lengkap di sebelah sini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan penentuan peristiwa terhadap sebuah cerpen. Kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan bagian dari cerpen yang bercerita tentang peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan struktur bagian dari cerpen di mana cerita mulai memasuki konflik. Yang keempat, resolusi. Resolusi merupakan bagian dari akhir cerpen. Jadi, resolusi itu struktur akhir cerpen di mana pengarang mengakhiri cerita pendek tersebut. Cerpen juga memiliki unsur-unsur yang mendukung. Cerpen juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Berikut ini merupakan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Kemudian, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan faktor-faktor di luar cerita pendek yang dapat mempengaruhi keberadaan dari cerita pendek tersebut sehingga pembaca dapat memahami cerita pendek melalui unsur ekstrinsik. Selain unsur-unsur, cerpen juga memiliki ciri kebahasaan. Kalian tahu apa saja ciri kebahasaan dari cerpen? Berikut ini merupakan ciri kebahasaan
dimiliki oleh cerpen. Nah, setelah kalian mengetahui semua tentang cerita pendek, baik itu pengertian, fungsi, tujuan, unsur, struktur, dan ciri kebahasaan, kalian tahu bagaimana cara menulis cerita pendek? Cara menulis cerita pendek. Cara menulis cerita pendek atau cara membuat cerita pendek ada 7. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan sudut pandang. Yang ketiga, menentukan tokoh dan wataknya. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan alur. Yang keenam, menyajikan peristiwa. Dan yang ketujuh, penyuntingan. Bagaimana pelajaran hari ini? Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, adakah yang ingin menyimpulkan? Ibu bantu menyimpulkan ya. Jadi, cerpen memiliki pengertian di mana cerpen merupakan cerita atau kisah kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas. Maka dari itu disebut cerpen. Kemudian, cerpen juga memiliki tujuan di mana untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Kemudian, cerpen juga memiliki fungsi. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh cerpen. Selain itu, cerpen juga memiliki struktur. Ada 4 struktur yang dimiliki oleh cerpen. Kemudian, cerpen juga memiliki unsur-unsur. Ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Kemudian, cerpen juga memiliki ciri kebahasaan. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah cerpen, kalian harus tahu dasar-dasar dari pengertian, tujuan, fungsi, unsur, struktur, dan ciri kebahasaan dari sebuah cerpen. Kemudian, kalian menerapkan langkah-langkah membuat cerita pendek atau cerpen. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.